tahapan-tahapan yang kita laksanakan ini sudah cukup banyak, mulai dari tahapan perencanaan program, kemudian ada tahapan pembentukan PPK PPS ya. Dan KPPS ya Pak ya? KPPS ini juga sudah. Iya, dan KPPS sedang masih berjalan ya Pak ya? Tapi belum dilantik. Ya, yang saya rasakan jam kerjanya itu abnormal. Jadi Kita kerja 7 kali integritasnya 24 ya? harus integritasnya harus 24 jam. Iya, siap. Jadi memang nggak ada hari libur dan tanggal merah kalau orang di orang KPU tuh. Semuanya tanggal hitam. Nah, gitu pokoknya. Nah, semuanya demi optimalisasi layanan kepada pemilih dan peserta pemilu atau pemilihan. Suara hati. Ayo kita memilih langsung dan umum, bebas rahasia, jujur dan adil untuk negeri. Mari semua ke TPS. Mari 27 November nanti, pilihan hati untuk Kepri. Semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan teman pemilih semua melalui kanal YouTube KPU Kota Batam. Kali ini bersama saya Thomas yang menjadi host untuk podcast perdana KPU Kota Batam pada pagi hari ini, dan spesial kali teman pemilih untuk podcast KPU Kota Batam yang perdana ini. Kami menghadirkan beberapa orang narasumber, tepatnya ada 3 orang yang nantinya akan berbagi cerita tentang bagaimana sih perjalanan tahapan pelaksanaan pilkada di Kota Batam yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Batam sejauh ini, dan hal-hal apa saja yang masih akan dilaksanakan sampai pada pelaksanaan hari pencoblosan di TPS pada tanggal 27 November nanti. Nah, telah hadir bersama saya di sini ada Bapak Mawardi, Ketua KPU Kota Batam sekaligus Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik Kota Batam, dan juga ada Bapak Bosar Sibuan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batam, dan juga ada Bapak Adri Wislawawan, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat datang Bapak-bapak bertiga. Selamat datang. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya, Pak ya. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak-bapak bertiga sudah berkenan hadir di podcast perdana KPU Kota Batam hari ini, dan bisa sharing lah ya Pak ya terkait sejauh mana sudah pelaksanaan tahapan pilkada di KPU Kota Batam. Siap Bapak-bapak, namun sebelumnya silakan Pak diminum dulu. Ya, silakan Pak ya. Saya ada. Bapak ada yang apa kurang minumannya? Oke, baik Pak. Saya yakin masih banyak masyarakat di luar sana, khususnya masyarakat Kota Batam ya, yang masih belum mengerti atau masih belum tahu sebenarnya apa sih dan bagaimana sih proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu yang selama ini dikerjakan oleh KPU, khususnya KPU Kota Batam. Nah, agar teman pemilih di luar sana semakin paham nih Pak, mungkin Bapak-bapak bisa menjelaskan tahapan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Batam dari awal pelaksanaan sampai hari ini. Monggo Pak, silakan. Mungkin dari Ketua dulu. Baik, terima kasih Bung Thomas atas undangannya pada siang hari ini ya. Ini adalah perdana pelaksanaan podcast KPU Kota Batam. Iya, betul Pak. Pertama-tama mungkin kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, karena ini bisa terrealisasi podcast KPU Kota Batam pada pagi hari ini ya, di siang hari ini. Di hari yang bersejarah ya Bung Thomas ya. Betul Pak, hari bersejarah ini. Pilih di hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan bangsa kita ya. Iya. 28 Oktober. Betul, Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan sejarah ya bagi KPU Kota Batam dalam penyelenggaraan baik pileg maupun pilkada ke depannya. Betul Pak. Jadi terkait dengan tahapan, ini sebenarnya kalau tahapan pilkada ini kan merujuk di PKPU nomor 2 tentang jadwal dan tahapan pemilihan gubernur, ya wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pada dasarnya dibagi pada 2 tahapan besar, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Ya, mungkin
tahapan-tahapan ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan tahapan pileg ataupun pilpres yang lalu, yaitu tahapan awalnya kan tentu tahapan perencanaan program dan anggaran. Ya, sama juga di pileg yang lalu juga tahapan awalnya adalah perencanaan program, lalu kemudian penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Nah, kalau kita lihat PKPU ini adalah merupakan salah satu bentuk penyusunan peraturan. Jadi kalau di PKPU nomor 2 ini ditetapkan di tanggal 26 Januari, maka dasar kita bisa mengawali pelaksanaan pilkada itu di tanggal 26 Januari. Kemudian kalau kita hitung secara hari kalender ya, lebih kurang sekitar 9 bulan ya, 9 bulan sampai nanti pada hari pemungutan suara pelaksanaan pilkada ini. Tentu tahapan-tahapan yang kita laksanakan ini sudah cukup banyak, mulai dari tahapan perencanaan program, kemudian ada tahapan pembentukan PPK PPS ya. Dan KPPS ya Pak ya? KPPS ini juga sudah. Iya, dan KPPS sedang masih berjalan ya Pak ya? Tapi belum dilantik, Bung Thomas. Iya, siap. Ya, jadi ini juga bagian dari tahapan yang kita laksanakan. Kemudian ada juga pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilu. Nah, sampai hari ini memang apakah sudah ada Pak yang mendaftar di sebelum Kota Batam belum ada. Belum ada ya. Laksanakan pendaftaran. Iya, artinya masih ada kesempatan buat teman pemilih atau siapa saja yang berada di luar sana yang ingin mendaftar ya Pak ya, sebagai pemantau. Masih bisa ya Pak ya? Ya. Jadi selanjutnya ada tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Ini sudah dilaksanakan di bulan Mei lalu oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian diturunkan secara berjenjang dari KPU RI sampai ke KPU Kabupaten Kota, dan ini langsung kita lakukan proses pembentukan Pantarli ya, yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian di tahapan persiapan ini adalah tahapan terakhirnya adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Inilah yang kemudian prosesnya sampai hari ini juga masih tetap berjalan sampai nanti pada H-30 yaitu penetapan daftar pemilih pindahan ya, dan nanti H-7. Mungkin bisa diinformasikan kepada teman pemilih Pak, sampai saat ini jumlah DPT KPU Kota Batam itu ada berapa Pak di Kota Batam? Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, nanti akan dijawab ya. salah satu ini ya hadir kita. Baik, oke, berarti itu tadi ya Pak ya, sejauh ini tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan. Oke, mungkin terkait DPT tadi mungkin saya bisa tanyakan kepada Bapak Kadif Rendatin, gimana Pak terkait DPT, informasi apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada teman pemilih di luar sana? Silakan Pak Hadri. Ya, terkait dengan DPT, daftar pemilih tetap, kita sudah tetapkan pada 17 September ya 2024 yang lalu, sejumlah 899.666 Jiwa. pemilih. Oke. Dan itu tersebar di 1.821 TPS. Jadi ada 1.818 TPS reguler dan 3 TPS lokasi khusus yang di lapas dan rutan yang ada di Kota Batam. Gitu terkait dengan DPT. Jadi itu teman pemilih informasi terkait DPT yang sudah disampaikan oleh Bapak Adri Wislawawan selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya, nanti bisa dicek melalui website cek DPT online. Oke, tinggal input NIK, masukin nomor WA, input kode OTP yang masuk ke nomor WhatsApp kita. Iya. Ketahuan kita ke data di TPS mana. TPS mana? Termasuk titik koordinat alamat potensial TPS. Nah, itu informasi penting buat teman-teman pemilih semua di rumah dimanapun Anda berada. Jadi kalian bisa ngecek apakah nama kalian sudah terdaftar tuh di TPS. Jadi caranya masuk ke laman cek dptonline.kpu.go.id, nanti ada halaman di mana kalian harus masukkan NIK, benar ya Pak ya? Ya. Masukkan NIK, nanti akan keluar informasi Anda terdaftar di TPS mana, begitu ya Pak ya? Ya. Benar, nah itu informasi penting buat teman-teman pemilih semuanya. Baik, berikutnya mungkin dari Pak Bosar kali ya nih. Sejauh ini Pak, karena tahapan ini kan masih berlangsung, kita pilkada masih berlangsung sampai tanggal 27 November nanti di hari H pencoblosan. Kira-kira Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada teman pemilih semuanya tahapan-tahapan apa saja yang masih sedang berjalan sampai saat ini sampai menuju ke hari H. Silakan Pak. Ya baik, terkait dengan tahapan hari ini
tentunya kita masih dalam tahapan kampanye ya, sampai dengan tanggal 23 November nanti. Setelah itu masuk masa tenang tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 November. 3 hari ya Pak ya setelah 3 hari. Lalu kemudian pada bulan ini juga tahapan itu sangat beririsan, termasuk tadi hari ini kita penyiapan logistik pemilu termasuk pelibatan suara-suara seperti itu ya. Lalu kemudian tentunya tahapan sosialisasi ini terus berjalan, baik ke semua segmen ini sudah kita sasar. Nah, jadi sehingga tahapan-tahapan yang kita lakukan ini paralel ya, istilahnya simultan ya Pak ya. Simultan kita lakukan. Begitu, mengingat waktunya juga tinggal 29 hari lagi ya? Iya, 29 hari lagi, sangat singkat sekali tentunya. Waktu yang 29 hari ini sangat menentukan sukses tidaknya pilkada kita. Iya. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, begitu teman-teman pemilih, informasi terkait tahapan-tahapan yang masih sedang berlangsung atau masih sedang berjalan sampai menuju ke hari H pelaksanaan pencoblosan di tanggal 27 November nanti. Dan saat ini KPU Kota Batam itu sedang sibuk di gudang ya. Kita sedang sibuk di gudang dan sedang ada penyortiran dan pelipatan surat suara. Betul ya Bapak? Nah, kira-kira Bapak semuanya, mungkin ini ke Pak Mawardi nih sebagai Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Informasi apa Pak yang bisa diberikan kepada teman pemilih semuanya terkait kesibukan yang sedang terjadi di area gudang kita? Silakan Pak. Baik, Bung Thomas, terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan sortir lipat ini sebenarnya sudah diatur di bagian tata kelola logistik pemilu ya, khususnya untuk kabupaten kota. Dan memang tidak dilakukan secara serentak. Ini tergantung kesiapan masing-masing kabupaten kota untuk melaksanakannya. Sortir lipat ini memang lebih fokus kepada surat suara. Artinya kesiapan surat suara kita mulai dari proses sortir, kemudian lipat. Nanti akan ada proses-proses lanjutannya termasuk pengesetan beberapa item logistik lainnya. Kalau merujuk di PKPU nomor 12 tentang logistik pemilihan, yaitu perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, ada 26 item logistik. Ya, 26 item logistik. Kalau di Pileg lalu ada 27 ya, seingat saya, di PKPU nomor 15 kalau salah. Jadi PKPU 14 tahun 2023. Kalau ini PKPU nomor 12 tahun 2024 terkait dengan logistik pemilihan. Memang sortir lipat ini kita laksanakan pada hari ini, juga hari perdana. Ini hari perdana. Bersamaan dengan hari perdananya podcast KPU Kota Batam. Ini dua kegiatan yang kita laksanakan di hari yang bersejarah ya. Hari Sumpah Pemuda ya Pak. Memberikan kesan yang baik nantinya ya. Jadi kita sudah melaksanakan sortir lipat ini dengan melibatkan tenaga sortir itu lebih kurang untuk hari ini ya, itu 168 orang. Kita sudah cek tadi, populasi ada. Artinya kita melibatkan masyarakat ya Pak ya untuk kegiatan ini. Dan ini memang kita utamakan atau prioritaskan masyarakat di sekitar. Karena memang kebutuhan kita tidak sebanyak di Pileg dan Pilpres yang lalu, begitu. Dan estimasi pelaksanaannya, saya kira kita sangat optimis 3-4 hari sudah selesai. Ya. Untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait sendiri bagaimana Pak? Misalkan dengan kepolisian atau dengan Bawaslu terkait pelaksanaan tahapan logistik ini? Ya, logistik ini kan tidak serta-merta juga kita lakukan. Tentu ada persiapan, perencanaan dan persiapan yang kita lakukan. Dan hari ini pelaksanaannya. Nah, persiapan itu tentu kita harus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian Bawaslu ya, yang melakukan pengawasan, dan kepolisian ini ya tentu dari sisi pengamanan, termasuk tadi proses body checking pada tenaga sortir yang akan melaksanakan sortir. Karena ini penting ya untuk memastikan nanti di pelaksanaan sortirnya tidak ada hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, termasuk misalnya ada keinginan dari tenaga sortir untuk mencoblos surat suara dengan
alat ataupun benda tertentu. Makanya kita pastikan bahwa tenaga sortir ini betul-betul steril dari alat-alat yang bisa digunakan untuk itu. Artinya koordinasi kita dengan pihak-pihak terkait sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan lancar ya, Ya, Pak ya. juga Pak Bung Thomas, saya ingin sampaikan bahwa tadi dalam pelaksanaan sortir lipat ada kunjungan dari pemerintah kota melalui Bapak PJS ya, PJS Wali Kota mendampingi kegiatan sortir lipat yang kita laksanakan. Baik. Oke, mungkin dari Pak Ardi sendiri ada yang mau ditambahin Pak? Ya, kalau dari saya tentu selain daftar pemilih tetap, kami juga ingin menyampaikan ya kepada teman pemilih bahwa di pilkada kali ini kita juga ada DPTB. Nah, DPTB ini adalah pemilih yang pindah memilih, terdata di DPT, tapi karena suatu kondisi pindah memilih ke TPS lain. Nah itu bisa kita atau pemilih laporkan dirinya ke kantor KPU Kota Batam, ke sekretariat PPK di setiap kecamatan, atau sekretariat PPS di setiap kelurahan, daerah asal maupun daerah tujuan. Itu ada batas waktunya nggak Pak? Teman pemilih bisa melaporkan terkait itu? Iya ada. Sampai kapan, Pak? H-30 ya, paling lambat H-30 untuk 9 kondisi. Baik, itu informasi penting teman pemilih. Jadi bagi kalian yang mau mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam DPTB ya Pak ya, itu ada batas waktunya sampai H-30. Iya, untuk Jadi 9 kondisi. Untuk 9 kondisi, jadi itu harus dicatat. Jadi kalau kalian yang mau mendaftarkan segera hubungi kami KPU Kota Batam, gitu ya Pak ya. 9 kondisi tadi, H-30-nya itu hari ini, 28 Oktober. Hari ini hari terakhir. Nah, hari ini hari terakhir. Jadi, sampai pukul 23.59 WIB kita standby di posko masing-masing untuk melayani. Itu informasi penting buat teman pemilih semuanya. Silakan Pak lagi. Iya. Kemudian 9 kondisi tadi ya, itu pertama bertugas di tempat lain pada hari pemungutan suara, sakit dan keluarga yang mendampinginya, dirawat di panti panti sosial atau disabilitas, kemudian menjadi tahanan, kemudian tertimpa bencana, bekerja di luar domisili, kemudian bertugas tempatnya sudah ya tadi saya sebut tadi ya, kemudian menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, kemudian pindah domisili ya. Nah, jadi semua alasan pindah memilih ini dapat dilaporkan ya, dapat kita layani tentu dengan dokumen pendukung yang sesuai. Begitu. Nah, di antara 9 alasan tadi, 4 di antaranya itu bisa dilayani sampai H-7 sampai 20 November. Nah, bertugas tempat lain, ketimpa bencana, sakit dan menjadi tahanan itu bisa kita layani sampai H-7. Nah, untuk 4 kondisi itu ya teman-teman pemilih. Baik. Ada lagi Pak? Ya itu rasanya yang paling penting ya juga salah satunya untuk teman-teman pemilih yang ingin pindah memilih. Nah, terima kasih Pak Adri. Mungkin dari Pak Bosar ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Ya, mungkin di sini kami mengingatkan atau menginformasikan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa kita juga akan melaksanakan debat publik ya. Debat publik ini bagian salah satu metode kampanye yang kita fasilitasi ya. Kita rencanakan itu akan dilaksanakan di tanggal 1 November ya. Jadi teman-teman pemilih nanti silakan tonton debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Batam di kanal YouTube KPU Kota Batam. Dan kita tayangkan secara live streaming ya. Ya betul. Dan tentunya juga pada kesempatan kali ini juga karena seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari ini tanggal 28 Oktober 28 Oktober ini adalah hari Sumpah Pemuda. Tentunya kami mengucapkan selamat memperingati hari Sumpah Pemuda. Kita boleh tua tapi semangat tetap muda. Iya betul sekali. Ya betul. Dan itu tadi informasi-informasi penting teman pemilih yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan saya juga masih ada beberapa pertanyaan Bapak, agar teman-teman pemilih di luar sana juga tahu nih ya, bahwa KPU Kota Batam itu sedang berjuang dan bekerja semaksimal mungkin agar Pilkada Kota Batam kali ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Nah tentunya ada upaya-upaya yang sudah dilakukan, benar ya Bapak-Bapak ya, ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak komisioner
dan rekan komisioner yang tidak ada di sini, dan juga oleh teman-teman sekretariat di KPU Kota Batam. Kira-kira Pak, upaya-upaya apa saja yang sudah selama ini dilakukan oleh KPU Kota Batam agar Pilkada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dan KPU di Kota Batam ini berjalan dengan baik dan lancar? Silakan Pak. Jadi Pilkada ini kan sebenarnya dilaksanakan secara serentak, tentu pelaksanaannya juga tidak jauh lebih ya kurangnya dengan pelaksanaan pileg yang lalu, karena ini adalah pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan sangat besar ya. Tentu hal-hal yang sudah kami lakukan harus berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah tentunya, kemudian pihak kepolisian sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap pengamanan pelaksanaan pilkada atau penyelenggaraan pilkada. Ini kita lakukan komunikasi secara terus-menerus, baik dalam setiap tahapan maupun dalam setiap agenda-agenda kegiatan yang kita lakukan. Karena kalau kita lihat berdasarkan PKPU nomor 2 ini ada sekitar belasan tahapan ya yang kita laksanakan. Sampai nanti pada tahapan pemungutan, rekapitulasi, belum lagi nanti tahapan pelantikan ya, tapi itu mungkin tidak masuk di ranahnya KPU. Jadi secara teknis memang tahapan-tahapan ini cukup banyak. Jadi tentu tidak bisa selaku penyelenggara diberikan oleh kewenangan berdasarkan undang-undang di KPU tidak bisa berjalan dengan sendiri. Tentu harus dukungan pemerintah daerah, masyarakat juga pada umumnya. Juga kami menginginkan ikut berkontribusi langsung terhadap penyelenggaraan pilkada ini. Jadi itu upaya-upaya yang sudah kita lakukan ya Pak ya, agar pilkada ini berjalan dengan baik teman pemilih. Dan selain upaya-upaya yang sudah dilakukan, tentunya ada banyak tantangan dan kendala ya Pak yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Mungkin Bapak bisa sharing ke kita juga agar teman pemilih di rumah juga tahu bahwa dalam melaksanakan pilkada ini ada banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh penyelenggara di tingkat KPU Kota Batam. Mungkin Bapak bisa sharing, mungkin dari Pak Bosar atau Pak Adri ada yang mau sharing nih terkait tantangan dan kendala apa yang dihadapi selama menjadi penyelenggara ya dalam pelaksanaan pilkada ini. Silakan Pak. Ya sebenarnya bagi penyelenggara pemilu itu bukan kendala sih. Bukan kendala ya Pak ya? Lebih tepatnya tantangan. Tantangan, baik. Ya, yang paling berkesan bagi saya selama menjadi penyelenggara pemilu ini ya, semenjak kami diberikan amanah dilantik pada 28 Juni 2023 ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya kita bertugas. Ya yang saya rasakan jam kerjanya itu abnormal. Jadi kita kerja 7x24 ya? Integritasnya harus 24 jam. Jadi memang nggak ada hari libur dan tanggal merah kalau orang di orang KPU tuh. Semuanya tanggal hitam. Nah, gitu pokoknya. Nah, semuanya demi optimalisasi layanan kepada pemilih dan peserta pemilu atau pemilihan kan, gitu. Karena memang kita bekerjanya berbasis tahapan. Sehingga setiap detik dalam satu hari itu sangat berharga. Gitu. Belum lagi memang dalam sepanjang sejarah negara kita tahun 2024 ini adalah tahun yang spesial di mana pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama, tahapan yang beririsan, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu untuk tentunya bekerja optimal, melewati kemampuan batas fisik atau mental seperti biasanya, untuk bekerja optimal menyelenggarakan semua tahapan dengan menjaga integritas dan profesionalitas. Wow, keren ya teman pemilih. Ternyata KPU Kota Batam itu kerjanya 7x24 jam. Dalam seminggu. Dalam satu. Kalau 7x24 dalam sebulan ya, berarti 1 minggu aja dalam seminggu. 7x24 dalam seminggu, artinya setiap hari kita bekerja selama masa tahapan ini. Jadi memang seperti itu kondisinya teman pemilih. Dan mungkin dari Pak Bosar yang mau tambahin terkait itu tantangan-tantangan yang dihadapi Pak. Ya, terkait dengan tantangan tentunya seperti yang disampaikan Pak Adri dan Pak Mawardi, kita ini berdasarkan tahapan. Tentunya tantangannya itu ya artinya jangan sampai lewat daripada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Betul. Maka kita terus melakukan koordinasi yang baik, melakukan mitigasi bagaimana tahapan ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang kita, ya? sepanjang sejarah kepemiluan kita, terkhususnya pilkada, ini adalah tahapan yang paling singkat. Daripada tahapan-tahapan sebelumnya itu efektif 11 bulan, ya kalau di pilkada 2020
ini efektifnya hanya 9 bulan saja. Tentunya tahapannya sangat padat, sangat sangat singkat. Ya tentunya kita juga harus bisa memanage waktu ini dengan baik, begitu. Karena semua tahapan harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan, karena ketika kita tidak menjalankan tahapan dengan baik juga ada sanksinya, begitu. Betul. Jadi inilah teman-teman pemilih juga harus memahami kondisi kita. Beginilah kerja-kerja di KPU Kota Batam. Itu informasinya teman-teman. Ternyata ada banyak tantangan ya yang dihadapin, tapi memang semua tantangan itu memang harus kita hadapi bersama dan harus kita selesaikan ya. Benar ya Bapak-Bapak sekalian. Baik, ini terakhir Bapak, sebelum sesi podcast perdana KPU Kota Batam ini kita tutup, teman pemilih mungkin bisa diberikan closing statement nih dari Bapak-Bapak sekalian, dan mungkin bisa sampaikan sedikit himbauan atau mungkin tips kepada semua teman pemilih di luar sana agar nanti pada tanggal 27 November mau hadir beramai-ramai datang ke TPS menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan wakil wali kota Batam tahun 2024. Silakan Bapak. Saya dulu saya kira ya, Thomas ya. Jadi Silakan, Pak. harapan saya dan harapan kita semua bahwa pilkada ini dapat berjalan dengan lancar ya, sukses, prosesnya juga berkualitas, hasilnya juga berintegritas. Tentu harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Betul. Tidak hanya menjadi perhatian dari penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, tapi semua pihak harus ikut memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ya. Saling bersinergi ya Pak. Ya, begitu. Baik, mungkin dari Pak Bosar. Ya, harapan kita tingkat partisipasi pemilih untuk di pemilu tahun 2000, di pilkada tahun 2024 ini meningkat ya. Tentunya kalau berkaca daripada sejarah kepemiluan kita di Batam dari tahun 2015 itu hanya 48%, lalu kemudian di tahun 2020 hanya 64%. Tentunya harapan kita di pilkada tahun 2024 ini tentunya harus naik Meningkat ya, Pak? di atas 80% lah Mudah-mudahan. partisipasi pemilih kita. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, pastikan sudah terdaftar di daftar pemilih, lalu kemudian mari berbondong-bondong datang ke TPS, ajak sanak famili serta kawan-kawan semua datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Terima kasih. Silakan Pak Adri. Ya, kalau dari saya pertama doa dan harapan ya, selamat dan sukses untuk podcast KPU Batam. Amin, terima kasih Pak. Ya, hari ini hari perdana, semoga menjadi yang pertama dari banyak sekali program-program yang edukatif ya, baik terkait khususnya pemilu dan pilkada dan khusus umumnya pembangunan demokrasi di Kota Batam. Semoga makin baik dan makin banyak menjangkau pemilih kita. Kemudian harapannya untuk pelaksanaan pilkada tahun ini, mari kita sukseskan dengan beramai-ramai datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih pemimpin-pemimpin kita yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih Bapak. Baik teman pemilih, tetap semangat, tetap optimis dan jangan lewatkan kesempatan untuk memilih calon pemimpin provinsi dan kota kita tercinta ini, Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam. Dengan datang ke TPS tanggal 27 November nanti, pilih pasangan calon yang Anda yakini calon pemimpin tersebut pasti akan membangun provinsi dan kota kita tercinta ini dengan baik. Khususnya kepada pemilih pemula nih, tentunya tanggal 27 November nanti akan menjadi pengalaman nyoblos pertama kali, dan tentunya hasil tersebut menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kalian. Dan ada satu info penting lagi yang mau saya ulangi di sini, pastikan nama teman pemilih sudah terdaftar di DPT ya, dengan cara cek nama Anda di cek.dptonline.kpu.go.id. Masukkan nik Anda di kolom yang tersedia pada halaman web tersebut dan pastikan nama kalian sudah terdaftar di TPS. Baik, kalau begitu Bapak-Bapak saya ucapkan terima kasih nih sudah bergabung di podcast KPU Kota Batam, podcast yang perdana hari ini. Mudah-mudahan sesi podcast perdana ini memberikan informasi yang menarik dan berharga buat teman pemilih semuanya dimanapun berada. Sehat selalu ya Bapak-Bapak semuanya dan tetap semangat dalam mengemban amanah untuk mensukseskan
perhelatan pilkada di Kota Batam ini. Dan terima kasih kepada kita semua, kepada teman pemilih semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak podcast ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi agar hak pilih kita bisa digunakan pada tanggal 27 November nanti. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya hanya di kanal YouTube KPU Kota Batam. Kami undur pamit, sampai jumpa. Oke, thank you. Ayo memilih masa depan bangsamu.